Oh, alah, saya salah jam nih. Saya perbaiki dulu jamnya. Jam 13. Jam 14. 15. Nah, ya, no, sudah selesai. Oke, ya, kita mulai kuliah hari ini. Nanti kita kuliah sampai jam 2.15 ya. Saya ada ini sedikit ada rapat. Silakan untuk absen dulu di ini sambil Anda mendengarkan saya Anda bisa absen ya di situ. Oke. Oke, saya kira cukup itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar enggak? Halo? Bu. Dengar ya. Oke, kita mulai. Bu Dian. Ya. Maaf Bu, saya tadi nyoba absen nggak bisa Bu. Iya, masuk sekarang bisa toh? Udah tak ganti jamnya Mas? Nggak bisa? Masih belum bisa Bu. Belum bisa Bu. Belum bisa? Belum Bu. Oh, bentar sambil. Oh, oke. Saya tak patahnya nih ngono gini. Coba kok delok kodeku. Sama ini Bu, ada yang masih di waiting room Bu. Iya, lah ya tak admit. Saya tak admit deh. Padahal sudah tak ganti loh jamnya ya. Atau masih ini. Kita jalan aja karena saya setiap buka absen itu agak kesulitan di situ. Nggak tahu. Tapi untuk absen oh ini masuk bentar. Pertemuan ke-8. Saya kirim ulang ya kodenya ya. Loh, kok kodenya beda ya? Bentar. Apa aneh? Lihat kode presensi.
Oke, untuk absensi nanti biar saya absenkan aja wis. Oke, absensi wis beres ya. Sudah absensikan semuanya. Yuk kita mulai kuliah pada hari ini. Nah ini alhamdulillah pesertanya sudah sesuai dengan absensinya ya. Oh. Oke, kita mulai yang apa? Yang kemarin sudah saya tunjukkan bahwa kemarin tidak ada masalah ya ketika saya mendefinisikan yang bukan. Ternyata memang bukan ya. Jadi intinya kalau di luar itu pasti seperti ini kemarin. Sebentar. Terakhir kemarin adalah nih sifat-sifat dasar nih. Ini sudah ya. Kemarin sudah kita buktikan bahwa homomorfismanya itu hanya adalah ya fx sama dengan kemarin berapa ya? 4x, 0, habis itu 8x, 6x, dan 2x. 2x maupun 10x. Sedangkan ketika 5x itu bukan homomorfisme grup karena tidak masuk di area ini. Contoh penyangkanya sudah saya berikan di situ. Kemudian yang memenuhi homomorfisme ring itu hanya ada satu macam karena syaratnya x kuadrat harus sama dengan x. Sehingga yang terbentuk dari x yang memenuhi hanya 4 saja. Jadi homomorfisme ringnya hanya 4Y di situ. Untuk tulisannya Anda terlihat jelas? Halo? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Oke, Oke, kita lanjutkan materinya. Definisi 812. Misalkan si dari R ke R aksen itu homomorfisme ring. Kernel itu adalah himpunan anggota di domain yang dipetakan ke 0. Cuman hati-hati kalau Anda membahas kernel. Kernel itu apabila fungsinya sudah homomorfisme. Kernel itu fungsinya apabila homomorfisme. Kalau fungsinya sudah homomorfisme ring, kita bisa membahas lanjut terkait dengan kernel. Bagaimana Bu kalau bukan homomorfisme ring, maka tidak ada istilah kernel di situ. Jadi definisi 812 itu apabila ada homomorfisme ring, maka bisa kita membahas lanjut yaitu terkait dengan kernel. Kernel itu adalah anggota di domain yang dipetakan ke 0. Situ. Ya. Kemudian, misalkan si dari R ke R aksen itu homomorfisme ring. Maka, maaf ya, di sini ada informasi. Dalam beberapa contoh sudah terlihat berulang kali penggunaan sifat yang dikenal sebagai homomorfisme grup. Ingat kemarin untuk membentuk homomorfisme ring itu ada 2 kondisi atau ada 2 syarat. Syarat pertama itu bentuk dari homomorfisme grup, yaitu terhadap operasi penjumlahan. Sehingga sifat-sifat yang ada pada homomorfisme grup di sini bisa dipakai oleh homomorfisme ring. Sifat apa yang dimiliki itu? 0 di domain akan dibawa 0 di kodomain. Min X hasilnya juga min inverse di sini ya.
si NX juga sama dengan NCX. Nah, yang penting yang 4 ini nanti akan kita gunakan di materi selanjutnya ya, untuk menunjukkan fungsinya satu-satu. Ya. Jadi yang keempat ini itu sangat berguna nantinya ketika kita menunjukkan fungsinya injektif atau istilahnya satu-satu. Kata satu-satu identik dengan injektif. Kapan fungsinya injektif? Itu ketika kernelnya 0. Loh, Bu, bukannya fungsi injektif itu fungsi yang apabila hasil maka domainnya sama. Betul. Itu definisi dari fungsi satu-satu. Tetapi dengan adanya sifat homomorfisme ring di sini, maka kapan dia fungsi satu-satu? Apabila kernelnya 0. Sedangkan saudara lihat ya beberapa sifat homomorfisme ring yang melibatkan kondisi 1 dan 2, yaitu saudara lihat di sini, misal si dari R ke R aksen itu homomorfisme ring, maka si XN sama dengan si X pangkat N. Jadi si X dulu dipangkatkan sebanyak N kali. Berarti si X karena operasinya adalah kali ya, berarti ini si X kali si X kali si X dan sebanyak N kali. Bila A suatu subring dari R, maka si A itu juga subring dari R aksen. A subring dari domain, maka hasilnya juga subring dari kodomain. Bila R adalah suatu ring dengan satuan 1, maka si R itu juga satuan untuk hasil. Jadi kalau 1 itu adalah elemen satuan untuk domain, maka si 1R itu juga elemen satuan untuk hasil, daerah hasil. Kemudian sifat berikutnya, R adalah suatu ring dengan elemen satuan 1 dan U anggota dari UX, suatu unit di R, maka si XN sama dengan si X pangkat N. Untuk N anggota Z. Apa bedanya ini? Kalau ini hanya N anggota Z ya, N lebih besar dari 0. Tetapi di sini, ini untuk semua elemen dari Z. Yang menarik di sini, bila B adalah subring di kodomain, kebalikannya berarti ini berada di domain. Dia juga subring untuk domain. Jadi dari A tadi, kalau A subring di domain, hasilnya subring di kodomain. Kalau ini kebalikannya, kalau B subring di kodomain, maka hasil inverse-nya itu juga subring di domain. Dan kernelnya ini. Kernel C itu adalah suatu subring dari R. Jadi kernel tadi adalah subring dari R. Bila R domainnya adalah ring komutatif, maka daerah hasil juga ring komutatif. Hati-hati loh ya, ini daerah hasil. Jika R adalah ring komutatif, maka daerah hasil juga ring komutatif. Kita lihat beberapa bukti di situ, tidak semuanya ya. Kita lihat contoh pertama, ini. Bukti sifat pertama, jika si XN sama dengan si pangkat N. Nah, model N ini kan berjalan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Membuktikan seperti ini, itu lebih banyak dengan cara induksi matematik. Model ini, kenapa? N-nya ini berjalan. Bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi untuk membuktikan model seperti ini, kita menggunakan induksi matematik. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini.
Pertama, untuk induksi matematik, kita ambil N yang terkecil. Tadi adalah N lebih besar dari 0, berarti yang terkecil 1. Kita masukkan rumusnya, ini pangkatkan 1, oh ternyata sama. Ini dengan ini sama. Maka untuk N sama dengan 1 berlaku. Bila K lebih besar dari 0, seandainya ini berlaku. Kan langkah kedua gitu. Andaikan N sama dengan K berlaku. Berarti. Maka akan ditunjukkan N sama dengan K plus 1. Berlaku enggak di situ? Nah, kita lihat. Ini ke sini, itu karena operasi X. Ini ke sini karena apa? Yuk, komen. Halo? Halo? Ini mahasiswa. Homomorfisme ring. Apa? Homomorfisme ring. Saya tak stop share kok wajahnya kalian enggak ketok sih. Tiba-tiba hilang layarku. Oke. Oh. Homomorfisme ring. Kemudian ini ke sini karena apa? Ada yang bisa komen? Karena ini tadi, ini dianggap benar di sini. Ya. Karena dianggap benar, berarti ini dengan ini nilainya sama. Kalau ini, operasi kan berapa kalinya? Ini kan berarti, ya, disederhanakan jadi ini. Sehingga dengan induksi matematik berlaku persamaan tersebut. Kemudian saya coba buktikan yang nomor 3. Nomor 3 tadi, kalau 1 itu adalah elemen satuan untuk domain, maka C1R juga elemen satuan untuk hasil. Bagaimana menunjukkannya? Ya. Ambil sembarang X anggota dari ER, maka X C1R harus sama dengan X. Ya. Jadi yang ketiga, bukti ketiga, kita lihat bukti yang ketiga. Itu tadi mengatakan kan diketahui di situ ya bahwa C dari R ke R aksen itu adalah home ring. Kemudian 1 itu elemen satuan pada domain, berarti pada R situ. Akan ditunjukkan di situ akan ditunjukkan bahwa C1 itu adalah elemen satuan ya. Elemen satuan pada CR, bukan pada R aksen, tapi CR, daerah hasil. Ini menunjukkan himpunan daerah hasil. Bukti, bagaimana cara membuktikannya? Bukti, ya. Di situ, untuk menyatakan dia elemen satuan pada CR, maka saya ambil sembarang di situ X anggota dari CR. Ambil sembarang X anggota dari CR. Maka nanti saya harus mampu menunjukkan X kali C1 itu sama dengan bla 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 ya, sama dengan bla bla bla, sama dengan nanti ujungnya harus sama dengan X. Dan C1 kalikan X itu harus sama dengan bla bla bla, di situ harus sama dengan X. Nah, ini menunjukkan bahwa C1 itu adalah satuan untuk CR.
Itu tujuannya. Untuk menunjukkan dia satuan untuk si R. Bagaimana? Ini ke sini. Karena X anggota dari R, maka pasti punya X anggota di hasil. Ya. Maka pasti punya istilahnya pasangan di domain. Sedemikian hingga si A sama dengan X di situ. Didapat X si 1R sama dengan si A, itu dari sini. Thread masuk sini. Ini ke sini karena home ring. Ini karena sifat dari elemen satuan. Si A sama dengan X ini. Bisa kasih titik-titik di sini. Supaya Anda tahu terusannya. Kemudian sama dengan ini. Si 1R X ya sama dengan si 1R. Ini si A, itu karena diambilkan dari sini, masuk sini, jebret ya. Ini ke sini karena home ring. Ini ke sini karena ini elemen satuan, hasilnya dirinya sendiri, akhirnya hasilnya X dari sini, thread. Ini menunjukkan bahwa ya, si 1 itu adalah elemen satuan di si R. Selanjutnya si 1R ini jadinya ini karena home ring, ini karena sifat 1. Sehingga berlakulah ini. Untuk bukti yang lainnya silahkan dipelajari sendiri ya. Saya kira nggak terlalu sulit di situ. Kita lanjut di apa yang dinamakan isomorfik. Ya. Suatu homomorfisme ring dari si R ke R aksen yang bijektif dinamakan isomorfisme ring. Suatu homomorfisme ring yang bijektif itu dinamakan isomorfisme ring. Bijektif itu apa di situ? Bijektif ya. Bentar tak kasih spotlight ya. Oke. Bijektif apa di situ? Bijektif artinya apa? Dia harus memenuhi injektif atau satu-satu plus surjektif. Ya, itu bijektif itu. Jadi memenuhi 2 syarat. Untuk menunjukkan bahwa 2 ring adalah isomorfik mengikuti 4 langkah yang telah dibahas dalam isomorfisme grup. Bagaimana langkahnya? Untuk yang homomorfisme ring ini nanti ya. Itu ya. Kalau nanti di sini untuk menunjukkan isomorfik ya, menunjukkan 4 langkah. Yang pertama ditunjukkan fungsinya adalah homomorfisme ring. Kedua, fungsinya injektif. Ya. Ketiga, fungsinya surjektif. Supaya memenuhi istilah bijektif. Ini belum saya sebut, kita lihat gambaran isomorfik. Itu adalah di sini. Contoh 816. Nanti kita kembali ke teorema itu. Perhatikan contoh 816. Untuk sembarang AB anggota R, misalkan matrik A, B, itu anggota dari himpunan matrik 2R. Berarti 2 kali 2. Jadi, R biasa di sini, itu anggotanya sebuah matrik yang punya model seperti ini. AA, B, min B. Tunjukkan bahwa R itu isomorfik dengan C. Saya tulis di sini. Di notebook saya ya. Saudara lihat contoh 8.1.6. Mungkin lebih enak ini. R biasa itu
adalah sama dengan himpunan A, B, di mana A, B berada di R. R-nya adalah bilangan real. R-nya R bagus di sini. Berada di R bagus. Nah, ini R bagus ya. Bentuknya bagaimana matriknya ini? Bentuknya itu adalah sama dengan himpunan matrik. Bentuknya seperti ini. AB min BA. Ya. A min B. Ya. Di situ adalah BA. Itu. Kurung ya. A, B anggota dari R. Nah, kita lihat ya. Tunjukkan di situ bahwa R ini nanti isomorfik dengan himpunan bilangan kompleks. Ya, jadi suruh menunjukkan bahwa R ini isomorfik terhadap ya, himpunan dengan bilangan kompleks. Hati-hati, R-nya di sini bukan lambang bilangan real, R biasa ya, ring biasa. Bentuk himpunan R yang anggotanya modelnya seperti ini, matrik bentuk seperti ini. Nah, untuk menunjukkan dia isomorfik, di sini Anda harus mampu membuat fungsi dari R ke C. Nah, itu yang agak susah. Ya, di sini saya sampaikan. Ya. Ini yang paling penting saya kasih tanda. Ya. Ini. Dire, anu nire. Common. Nah, ini. Ini yang paling penting ada kata ini ya. Nah, ini loh, Anda yang harus perhatikan ini. Ada. Ini. Jadi dua himpunan saling isomorfik, kita tulis seperti ini, apabila ada suatu fungsi dari R ke R aksen fungsinya homomorfisme ring bijektif. Dari homomorfisme ring plus bijektif di situ. Itu fungsinya harus seperti itu. Nah, untuk menentukan ada bagaimana lah? Nyari fungsinya itu kadang bukan pekerjaan yang mudah. Ada itu yang penting ada salah satu fungsi yang membawa dari R ke R aksen fungsinya adalah homomorfisme ring. Nah, untuk kasus ini fungsinya bagaimana? Itu ditunjukkan oleh ini. Kebetulan langsung ditunjukkan ya, enak kalau gitu. Nah, kalau mencari itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi karena modelnya ini dikaitkan dengan bilangan kompleks, fungsinya adalah demikian. Ya. Itu fungsinya adalah, ya, saudara lihat di situ. Yang pertama, Anda harus buat fungsinya dulu. Ya. Tidak saya kasih C, tapi saya kasih, ya, C bolehlah. C ya, dari R ke C, ya, itu didefinisikan adalah di sini C dari apa di situ? A, B. Ya. Hasilnya apa? A plus BI. Nah, ini. Jadi langkah awal Anda harus bisa menentukan untuk menunjukkan ini isomorfik ya. Anda harus bisa membuat fungsinya. Bagaimana Bu? Nah, ini sebenarnya bukan pekerjaan yang mudah ini ya. Mencari fungsi yang memenuhi homomorfisme ring plus bijektif. Kalau ini kan kebetulan mirip-mirip ya, ini ada AB min BA. Kita coba ini. Setelah kita buat fungsinya, tunjukkan dia adalah homomorfisme ring. Kita lihat di sini.
Kita lihat ya. Nah, ini ya. Langkah kedua di situ. Setelah kita sudah buat fungsinya, langkah kedua ambil sembarang di situ A, B, dan A, C, D, anggota dari domain. Sorry, posisinya masih di sini. Nih, ambil sembarang A, itu anggota A, B, dan A, C, D anggota dari domain. Sebentar. Kemudian, setelah saya ambil dua elemen di R, di domain, kita lihat. Kita tunjukkan bahwa dia memenuhi kondisi pertama, yaitu kondisi pada penjumlahan, yaitu humusma grupnya. Sudah lihat, ini ke sini karena apa? Yuk, ada yang bisa komen? Halo, dibaca kalian tadi. Yuk, ini ke sini karena apa? Halo. Ayo komen, Mbak. Homomorfisme ring nggak sih, Bu? Bukan. Ayo, karena apa? Ini ke sini karena apa? Definisi dari fungsinya, Bu. Definisi dari? Apa, Dari Mbak? R. Dari R. Dari R, betul. Karena Saya kan ambil dua elemen dari sini ya. R berarti ini kan bentuknya mesti gini dong, Mbak. syarat home ring. Yaitu dari anggota R itu kan bentuknya model gini. Atau ini saya buat ya. Di sini. Kalau dia anggota R, maka bentuknya dari A, B, itu kan bentuknya pasti ini. Ya. A min B, ya. Kemudian BA. Kan gitu. Kalau saya ambil elemen di R, kan mesti bentuknya seperti ini, Mbak. Ini kan menulisnya supaya lebih praktis. Nah, kalau misalkan ini isinya apa kalau gini? A, C, D, isinya apa, Mbak, kalau ini, Mbak? Atau Mas nih? Materinya isinya apa kalau gini? C, C, B min C. min D, C. Betul, ya. Berarti di sini C ini, ya. Kemudian C, A, B, ya. D, C. Nah, Anda harus tahu betul, ini tulisan Pak Bin ini di sini ya. Saya ambil dua elemen dari R. Elemen itu gimana? Ini kan notasi supaya mudah saja. Tapi aslinya yang dimaksud bentuknya adalah matrik 2 kali 2. Bahkan saya ambil A, B, bentuknya seperti ini. C, D, bentuknya seperti ini. Oke, ini berarti ini ke sini, itu domainnya yang dirubah, si An. Oke? Ini ke sini karena apa? Mau roti es krim. Aku mau roti es krim. Ayo, ini karena ke sini apa yang dirubah nih? Halo. Penjumlahan matrik. Matrik. Matrik, ini sifat matrik, ya toh?
Berarti ini yang dirubah masih domainnya. Ini ke sini. Karena apa? Dikembalikan ke R-nya itu, Bu, definisi R-nya. Betul, kembalikan ke definisi R. Ya. Jadi ini sebenarnya anggota R semua nih, anggota R, anggota R, anggota R. Cuman penulisannya aja dibuat seperti ini supaya lebih praktis. Paham ya? Ini ke sini. Nah, ini ke sini kan apa? Definisi C. Definisi C, betul. Ini ke sini? Pengelompokan. Mengelompokkan dari apa? Sifat bilangan Kompleks. kompleks. Bilangan kompleks ini dengan ini kan maknanya sama. Ya. Ini ke sini. Kenapa? Definisi C, Bu. Definisi C. Jadi ketika Anda menguraikan ini tujuannya kan dari sini ya, kita harus mampu mengarahkan ke sini supaya dia memenuhi homomorfisme grup nantinya syarat pertama. Ya, itu. Kalau dua syarat kan namanya homomorfisme ring. Syarat pertama itu kan sebenarnya homomorfisme grup ya. Nah ini. Oke, sekarang syarat yang kedua, saudara lihat. Ini ke sini karena apa? Halo? Definisi R-nya, Bu. Definisi R-nya. Ini ke sini? Perkalian matrik. Perkalian matrik. Oke, berarti yang domainnya sudah berubah belum nih? Berubah ya? Ini domainnya ya yang disederhanakan. Ini ke sini? Definisi C. Definisi? R. R. Definisi R. Bentuk R-nya kan? Ini ke sini? Definisi C-nya. Definisi C. Ini ke sini? Pengelompokan bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Perkalian bilangan kompleks ini hasilnya sama dengan ini. Ya. Ini ke sini? Ayo apa? Dikembalikan ke definisi C. Dikembalikan ke definisi C, betul. Jadi artinya apa? Ingat ya, kalau untuk apa itu homomorfisme ring, si X kali Y sama dengan si X kali si Y. Kalau sini si A, ini kalikan ini berarti memenuhi syarat yang kedua. Karena memenuhi syarat kedua dinamakan homomorfisme ring. Satu, tadi sudah mendefinisikan fungsi. Kedua, menunjukkan homomorfisme ring. Ketiga adalah apakah fungsinya satu-satu atau injektif. Bagaimana untuk menunjukkan fungsi satu-satu? Tunjukkan bahwa kernelnya hanya 0. Kernel itu apa? Hasil domain yang dibawa ke 0. Ini si A, B, kita nolkan hasilnya. Maka apa diperoleh? A sama dengan 0, B sama dengan 0. Sehingga kernel yang dibawa C itu adalah 0. Ya. Atau mungkin lebih saya buat gini. Ya. Di sini, bagaimana untuk menunjukkan kernel? Kernel, itu definisinya tadi, kernel dari C, ya, itu sama dengan himpunan X di domain. Domainnya apa nih? R kan? Anggotanya apa? Ini berarti A. A, di sini.
A, B anggota di domain. Ya. Di mana ya, di situ si A, maaf ya, di mana kurang panjang itu, di mana si dari A, B itu dibawa ke 0, sama dengan 0. Nah, itu definisi dari kernel. Mungkin saya bawa ke bawah aja nih, supaya Anda enak. Oke, kita teruskan ya. Sore, tak biasa ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini ya. Kernel C itu apa? Anggota di domain, domainnya kan ini yang dibawa ke 0. Atau anggota di domain yang hasilnya 0. Anggota domain kan bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan ini kalau kita sederhanakan bagaimana? Setelah itu kita sederhanakan sama dengan ya, tuh A ya, A, B anggota R, di mana ini saya tulis ulang di sini, ini saya sederhanakan. Si A, B tadi hasilnya apa? Adalah A plus BI sama dengan 0. Gitu. Jadi ini ke sini itu saya tulis ulang. Sedangkan hasilnya si tadi kan A plus BI. Ya. Sampai sini kita lihat ke bawah. Ini. Setelah itu sama dengan, berarti kan diperoleh di sini kalau 0, A 0 pasti B 0. Sehingga sama dengan, astagfirullahaladzim, sama dengan ya, A, B anggota di R, di mana A sama dengan B sama dengan 0. Dari mana bentuk penyederhanaan ini? Berarti intinya, berapa nilainya di situ kernelnya? Anggotanya hanya A 0,0 saja. Menunjukkan anggota kernel hanya 0 saja. Tadi mengatakan kalau anggotanya 0 saja, akibatnya apa? Jadi fungsinya injektif. Jadi si injektif. Atau istilah injektif itu adalah 1-1. Maka fungsinya injektif atau 1-1. Itu ya. Kemudian yang keempat, itu bagaimana menunjukkan surjektif. Ya. Surjektif dengan pada itu sama ya. Di situ ingat istilah si surjektif itu sama dengan pada. Itu istilah yang sama. Anda menggunakan kata pada, monggo. Menggunakan kata subjektif, silahkan. Injektif itu 1-1, subjektif itu pada. Nah, kapan dia subjektif? Apabila Anda ambil sembarang anggota di kodomain, ada pasangan di domain.
sehingga memenuhi syarat ini. Itu namanya surjektif. Saya ulangi, kenapa dia surjektif? Karena setiap kita ambil elemen di kodomain, dapat dipilih elemen di domain sedemikian hingga C sama dengan A. Karena memenuhi syarat ini dikatakan dua himpunan tadi adalah saling isomorfik. Ya. Karena memenuhi syarat, maka dua himpunan tadi dikatakan saling isomorfik. Ini. Nah, ini. Nah, ini. Dua himpunan itu saling isomorfik apabila memenuhi 1, 2, 3, dan 4 tadi. Ya. Kemudian kita kembali ke satu lagi. Kembali ke sini. Nah. Proposisi 813. Alhamdulillah. Ya, proposisi 813 itu membantu Anda untuk mempermudah, salah satu proposisi yang mempermudah ngecek apakah dua himpunan itu saling isomorfik. Kan tadi sudah kita tunjukkan kalau saling isomorfik harus kita cek ada syarat 4 syarat ini. Pertama ada fungsi, kedua ada homomorfisme ring fungsinya, ketiga adalah injektif, keempat subjektif. Kalau memenuhi 4 syarat itu, dijamin dua himpunan itu saling isomorfik. Kita lihat proposisi 813. Diberikan ring isomorfik ya di situ R isomorfik dengan R aksen. Maka ring R adalah suatu ring komutatif dan mempunyai elemen satuan bila dan hanya bila R aksen juga sifatnya sama, komutatif dan punya elemen satuan. Himpunan R adalah daerah integral bila dan hanya bila R aksennya juga daerah integral. Kalau R-nya lapangan, bila dan hanya bila, himpunan R aksen juga adalah suatu lapangan. Jadi kalau dua himpunan itu sudah saling isomorfik di situ, maka sifat-sifat ini akan berlaku. Satu, ring komutatif dengan elemen satuan, yang lainnya sifatnya sama. Yang satu, daerah integral, R aksen juga daerah integral. Kelebihannya itu, kalau R lapangan, maka R aksen juga lapangan. Ini nanti sangat berguna ketika di materi selanjutnya terkait dengan isomorfik. Situ. Kita lihat. Saya mau tanya, kalau ini dianggap P maka Q, mana yang P, mana yang Q? Silakan. Ini kan jika maka toh. Kalau dianggap P maka Q, maka mana yang P, mana yang Q? Silakan komen. Yang P itu R aksen. Yang P itu R aksen. Salah. Kalau Anda punya pernyataan ya, jika P maka Q, maka yang dianggap P yang mana, Q yang mana? Yang P yang R aksen adalah ring. Ya, yang P yang mana? Yang P itu R isomorfik ring R aksen. Makanya itu yang 3 itu, Bu. Yang Q yang 3? Oh iya, yang Q yang ketiga. Betul, oke. Kalau Anda pengen P maka Q, hati-hati nih. Ini P, ya. Ini Q. Hasilnya itu Q. Ini Q, ini Q. Ya, oke. Saya ini, saya tak tokno komen nih. Wis nyala ya komennya. Sip.
Maka di sini ya, ini kok yo elek ya, wis gak apa-apa lah. Ini adalah yang P. Nah, ini P. Yang Q yang mana yang hasilnya ini? Ini adalah Q. Ini adalah Q. Ini adalah Q. Ya, itu. Anda masih ingat konsepnya? Nah. Kalau P maka Q, nilai kebenarannya apa, Mbak? Yang sama. P maka Q, nilai kebenarannya apa? Jika benar maka benar. Jika Enggak, negasi Q maka? oh negasi P. Iya. Negasi Q maka negasi P. Benar ya? Anda kalau ada suatu teorema P maka Q, maka berlaku nilai kebenarannya sama dengan negasi Q maka negasi P. Kita praktekkan di sini. Gunakan proposisi 813. Kita aplikasikan ya. Kita gunakan proposisi ya, 813. Nah, kita lihat di sini. Sekarang saya punya catatan yang menarik. Bentar, buku baceman India. Tinggal 10 menit lagi, nanti kita selesai. Nah, ini. Kemarin kita tahu, R itu lapangan atau bukan? Bilangan real. Bilangan real itu lapangan ya. Nah. Kemudian bilangan bulat. Lapangan bukan? Bukan lapangan, karena setiap elemennya tidak mempunyai inverse. Bukan lapangan. Kalau saudara lihat, R lapangan, Z bukan lapangan. Berarti apa ini yang terjadi? Yang lapangan mana ini? Nah ini. Yang satu lapangan, yang satu bukan. Berarti terjadi apa? Q atau negasi Q? Negasi Q. Ya, betul. Negasi Q. Ya. Di sini, ini berarti terjadi negasi Q. Maka apa yang terjadi kalau gitu? Maka Negasi P juga. negasi P. Maka kesimpulannya apa kalau gitu? R dengan C saling isomorfik gak? Enggak. Tidak. R tidak isomorfik dengan Z. Jadi untuk menunjukkan bukan isomorfik, di situ boleh menunjukkan dengan cara tidak ada fungsi yang homomorfisme ring plus bijektif, tidak ada fungsi. Atau dengan menggunakan sifat dari proposisi ini. Jelas ini tidak isomorfik. Kenapa? Karena lapangan dengan bukan lapangan. Nah, ini yang satu lapangan, satu bukan lapangan. Berarti akan terjadi negasi Q di sini. Kalau negasi Q, akibatnya pasti negasi P. Kemudian kedua. R lapangan.
R lapangan. Ben Anda nggak bingung menggunakan teorema itu. Kemudian Q C. C lapangan. Apa yang Anda bisa simpulkan? L. R lapangan, C lapangan. Apakah dijamin R dengan C itu isomorfik? Ada yang bisa komentar? Enggak, Bu. Enggak. Halo, apa Pak? Gimana jawabannya? Belum tentu. Belum tentu, betul. Karena apa? Ya, ini betul Mas, makasih Mas. Ya, karena ini itu posisinya Q. Kalau Q apakah pasti P? Belum tentu di situ. Ya, maka di situ hati-hati. Kalau ini apakah R isomorfik? Ya, isomorfik dengan C. Nah, jawabannya adalah belum tentu. Hati-hati. Loh Bu, kalau belum tentu gimana? Ya gunakan cara yang contoh pertama tadi. Anda cari fungsi dari R ke C. Fungsinya adalah itu. Ya. Ternyata di soal jawabannya soal latihan. Soal latihan 814 itu menyebutkan bahwa ya, R dengan C adalah tidak isomorfik. Kebetulan hasilnya tidak isomorfik. Ini. Jadi kalau ini ke sini udah negasi Q, pasti dijamin dia tidak isomorfik karena negasi Q pasti kesimpulan negasi P di sini. Tapi kalau Q bagaimana? Belum tentu. Bisa jadi dia isomorfik, bisa jadi tidak. Tapi ada soal latihan 14 yang menyatakan dia tidak isomorfik. Oke, saya kira materi itu bab ini selesai. Yang apa? Yang ini silakan dibaca sendiri, nggak terlalu sulit ini. Monggo kalau ada pertanyaan, saya buka pertanyaan. Yuk, silakan siapa yang mau tanya? Bu, Ayo, mau monggo. nanya. Monggo. Kuis minggu depan tuh materinya berarti sampai ini ya, Bu? Betul. Kuis minggu depan materinya sampai ini. Open book ya. Cuman karena open book nanti waktunya dibatasi. Cuman saya minta ya, junjung kejujuran itu yang paling utama. Tolong junjung kejujuran di situ. Ya. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Bu, saya. Bu. Ayo. Monggo, Mas Sido. Ini wajahmu. Kan Ayo, tadi yang keluarkan videonya. Bu. Oh, saya kan ada di sini loh, Bu. Bentar. Kamera. Bentar, Bu. Kameranya belum tak atur. Saya aja sampai membuat loh ya, media pembelajaran. Dindingnya tak tempeli kertas ya. Karena dinding saya pakai pink, sehingga kalau pink gambarnya jelek sekali untuk background-nya. Oke, monggo, Mas Sido. Oke. Tadi kan yang paling susah untuk nentuin itu isomorfik adalah nentukan fungsi pemetaannya ya, Bu. Betul. Nah,
di titik mana kita itu enggak udah pasti ini enggak isomorfik itu? Agak sulit, Mas. Karena untuk tidak setiap fungsi tidak memenuhi homomorphisme ring plus bijektif. Tapi bisa ditelusuri dari sifat-sifatnya. Nanti di hari setelah kuis nanti akan saya tunjukkan bagaimana untuk mengecek. Tetapi secara umum memang kesulitan itu, Mas. Nanti ada fungsi-fungsi tertentu yang bisa kita konstruksi untuk menjamin dia tidak isomorfik. Karena semua fungsi yang kita buat nggak mungkin, itu kasarannya ya. Itu. Tetapi secara umum itu bukan pekerjaan yang mudah gitu loh, Mas. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Kalau bisa menggunakan proposisi 813 tadi, Mas, sifatnya udah ketahuan, nah itu gampang. Seperti yang contoh satu lapangan, satu bukan. Ya udah, pasti tidak isomorfik. Tapi kalau lapangan dengan lapangan, bagaimana ya? Itu kadang sulit untuk menunjukkan isomorfiknya. Bisa nanti kita tunjukkan contoh itu. Tapi kalau untuk S1 sebenarnya relatif, istilahnya relatif sulit kalau itu. Biasanya S1 itu biasanya ada suatu dua himpunan, saya sebutkan fungsinya, ya, apakah fungsinya itu isomorfisme ring, gitu aja. Atau tunjukkan bahwa fungsinya isomorfisme ring. Kalau fungsinya isomorfisme ring, maka dua fungsi itu adalah dua himpunan itu saling isomorfik. Paham ya, Mas Ido? Gitu. Paham, Bu. Nanti akan saya tunjukkan ya caranya untuk dua himpunan tertentu di situ. Tetapi makanya ada proposisi 813. Proposisi 813 itu mempermudah, membantu kita menunjukkan dua himpunan itu tidak isomorfik. Asalkan kita menemukan negasi Q-nya. Kalau belum negasi Q ya, seperti kasus kedua tadi, memang relatif sulit itu. Bisa sebenarnya kita upayakan mencari-cari semua fungsinya, tapi bukan pekerjaan yang mudah di situ. Oke, ada lagi, Kak? Sudah, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Nanti saya tunjukkan, Mas. Seperti ini saya sudah mengerjakan bunganya ya di situ. Misalkan Z ke Z3. Saya buat Z dengan Z3. Itu dua himpunan yang tidak mungkin isomorfik. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Kita konstruksi semua fungsi dari Z ke Z3 itu tidak isomorfisme ring. Nanti saya tunjukkan di pertemuan berikutnya. Satu aja, kalau yang lainnya enggak usah terlalu ini ya. Enggak banyak nantinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nanti dengan saya memberi gambaran itu, Anda bisa mengkonstruksi fungsi-fungsi yang lain. Bagaimana cara mengkonstruksi, menunjukkan dua fungsi itu, dua himpunan itu saling isomorfik atau bukan. Ada lagi pertanyaan yang lain, monggo. Tidak, kalau tidak saya kira sekian, saya ada perlu ya. Oke, kita ketemu di hari Selasa. Ya, kuis. Untuk bagaimana pelaksanaan kuis, saya akan sampaikan di grup. Saya yakin ini Anda semester 5, lebih udah mahasiswa sudah senior ya. Jadi nanti ketika bagaimana proses kuisnya, saya yakin Anda tahu maksudnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat siang ya, Sian ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.